Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita ingin mempresentasikan analisis time series dengan model ARIMA untuk prediksi penjualan album Taylor Swift di Jepang dan Amerika Serikat. Saya dari Tazkia. Dan saya Lisa Zahrani. Nah, selanjutnya ini adalah data mentah. Data mentah ini kita dapatkan dari Kaggle. Nah, data ini adalah data penjualan album Taylor Swift. Nah, bisa dilihat ini adalah datanya, contoh. Nah, selanjutnya adalah time series, yaitu kita ingin menganalisis sebuah tren gitu menggunakan time series. Nah, di sini itu kalau misalkan dari kelompok kita adalah ingin mengetahui time series dari total penjualan album Taylor Swift. Nah, sebelum di time series kita diagregasikan dulu dari per tahun menggunakan group by. Nah, setelah itu baru diubah ke objek time series yaitu TS sales. Nah, selanjutnya adalah single moving average, di mana kita pengen tahu rata-rata dari sebuah data historis atau data yang lama juga gitu kan. Nah, di sini tuh hasilnya menunjukkan pergerakan rata-rata penjualan tahunan si album Taylor Swift ini. Nah, di sini kenapa ada warning message? Nah, di situ tuh karena ada missing values gitu kan. Nah, itu tuh otomatis dihapus oleh si R ini gitu. Jadi hasilnya hanya yang ada datanya. Jadi yang tidak ada itu langsung dihapus. Nah, selanjutnya itu kita akan membandingkan SES dengan hold gitu kan. Kalau misalkan SES ini cocoknya untuk data yang stabil. Nah, sedangkan hold ini itu untuk menentukan tren, cocok untuk tren gitu. Nah, bisa dilihat hasilnya ini adalah SES adalah RMSE-nya ada 21, juta dan MAPE-nya 45,78%. Hold itu RMSE-nya 2,2 juta dan MAPE-nya 49,15%. Nah, selanjutnya itu adalah cek stationary gitu kan, menggunakan ADF test. Nah, ada hasil dari ADF test ini yang pertama itu adalah 0,7823, yaitu berarti data tidak stasioner. Nah, maka dari itu kita harus melakukan differencing. Nah, differencing pertama ini itu kita mendapatkan p-value-nya 0,4883 dan itu juga masih belum ideal. Harus melakukan differencing kedua seperti itu. Nah, selanjutnya adalah R atau auto regressive. Nah, di sini menggunakan kode PACF. Nah, dari TS sales yang setelah differencing tadi. Nah, hasilnya itu adalah jadi si PACF ini menggunakan nilai masa lalu untuk memprediksi nilai sekarang. Nah, dideteksinya itu melalui ini PACF plot ini hasilnya. Nah, jika PACF memotong tajam di lag pertama atau kedua, maka kemungkinan P sama dengan 1 atau 2. Nah, dalam kasus ini PACF ini digunakan untuk mengidentifikasi nilai P. Selanjutnya ada MA atau moving average. Nah, di sini itu si moving average ini menggunakan ACF, yaitu menggunakan error masa lalu untuk memprediksi nilai sekarang. Nah, dideteksinya melalui ACF plot ini, hasil dari sini. Nah, jika ACF memotong tajam di lag ke-1 atau kedua, maka Q sama dengan 1 atau 2. Nah, dalam kasus ini ACF ini digunakan untuk mengidentifikasi nilai Q. Nah, selanjutnya itu ada ARMA Autoregressive Moving Average. Nah, kenapa belum digunakan langsung dalam kode? Karena data awal belum stasioner. Nah, ARMA ini hanya digunakan untuk data yang sudah stasioner, sedangkan di hasil ADF test yang pertama itu p-value sebelum differencing itu 0,7823. Nah, p-value sudah differencing itu 0,4883. Nah, masih belum stasioner. Maka dari itu tidak cocok menggunakan ARMA secara langsung, harus dilanjut ke ARIMA. Oke, selanjutnya masuk ke tahap ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average. Nah, kita menggunakan ARIMA karena data tidak stasioner. Komponen ARIMA itu terdiri dari P, D, dan Q. Untuk P sendiri itu dari hasil PACF. Untuk D-nya itu dari proses differencing, dan untuk Q-nya itu dari ACF-nya. Nah, proses yang kita lakukan yaitu visualisasi time series, tes stasionaritas dengan ADF, transformasi data dengan differencing, dan analisis ACF dan PACF.
karena Arima itu cocok untuk data yang memiliki tren seperti penjualan album Taylor Swift. Oke, lanjut ke tahap auto Arima. Nah, di tahap ini kita mencoba cek dengan auto Arima langsung secara otomatis, tapi ternyata hasilnya itu 0, karena model ini hanya memuat min tetap tanpa unsur R atau ma-nya gitu. Jadi di sini juga nggak ada proses differencing, jadi datanya itu dianggap stasioner, padahal aslinya itu tidak stasioner. Jadi AIS-nya itu terdapatnya tinggi dan mapenya terprediksi tidak akurat gitu. Lanjut ke tahap manual Arima. Nah, di tahap manual Arima ini itu terdiri dari R, ma, dan juga ada D-nya, dan juga hasilnya itu lebih baik ternyata daripada yang auto Arima sebelumnya gitu. Di sini kita mengalami 2 kali differencing dan hasil AIS-nya itu lebih rendah, MAPE-nya itu prediksinya lebih akurat, dan model yang dipilih untuk forecasting ini dari si manual yang Arima ini. Selanjutnya itu cek residual. Nah, di cek residual ini kita ada evaluasi residualnya, itu model diagnostik, terus menggunakan fungsi cek residual. Nah, untuk p-value-nya sendiri kita mendapatkan 0,3881, yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya residual whiteness itu tidak ada pola yang tersisa. Nah, plot residualnya itu tidak sistematis. Histogram mendekati distribusi normal, dan HCF residual menunjukkan tidak ada autokorelasi yang signifikan. Lanjut ke forecast Arima. Nah, jadi kita menggunakan forecast dengan model Arima H5 atau prediksi 5 tahun. Hasil prediksi menunjukkan bahwa penurunan tren dalam 5 tahun ke depan, dan interval prediksi yang warna birunya itu semakin lebar. Itu mencerminkan ketidakpastian jangka panjangnya gitu. Nah, jadi dari visualisasi mendukung ini bahwa model Arima itu 1,2,1 itu cocok. Oke, next kita membahas tentang perhitungan di Excel. Jadi di sini kita menghitung regresi linear berganda dari data penjualan album Taylor Swift. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer, di sini kita memisahkan data 2 negara untuk perhitungan Excel ini, karena ternyata di 2 negara tersebut untuk faktor peubahnya, yaitu si GDP per kapita dan Pure Sales Index ini itu berbeda di setiap negara. Jadi tidak bisa dihitung secara bergabung gitu, karena mereka faktornya beda-beda gitu, dan perhitungan penjualannya pun berbeda-beda. Jadi di sini pertama di negara Jepang kita menggunakan persamaan, ada persamaan 1 dan 2, terus kita menggunakan eliminasi juga, dan ini hasil yang kita dapatkan dari substitusi nilai B2 ke persamaan yang keempat. Nah, ini hasil model regresi yang kita dapatkan. Jadi diprediksi tahun ke 2020 itu menurun penjualan yang ada di Jepang gitu. Nah, selanjutnya ini tabel perhitungan dari USA gitu. Di sini kita menggunakan matriks dan determinan gitu. Di data USA ini cukup stabil. Ini tampilan matriksnya dan determinan. Terus ini untuk lanjutan matriks dan juga hasil dari model regresi berganda yang kita dapatkan. Ini hasilnya terlihat di tampilan. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.